Gak mungkin Indonesia mampu mendamaikan Iran dan Israel. Gak mungkin Indonesia mampu mengubah cara berpikir Trump bahwa politik adalah mainan. Lalu apa kemudian fungsi Indonesia? Nggak ada. Nggak usah masuk ke wilayah itu. Ngapain sih? Udahlah, kita fokus, nggak usah masuk ke wilayah pertempuran orang lain. Fokus pemulihan bencana yang di Aceh. Fokus kepada shortage-nya APBN. Fokus kepada MBG yang acak adul. Ulang, perang adalah keuntungan besar yang menggiurkan. Kok bisa-bisanya Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian Jadi-Jadian yang dipimpin oleh manusia ganjil bernama Donald Trump? 4 tokoh berikut ini tidak yakin bahwa Prabowo bisa mendamaikan peran Iran, Israel, Amerika. Kemudian juga ngapain ikut pada persoalan itu, karena banyak hal di dalam negeri yang mesti diselesaikan. Perang itu apa? Apakah definisi perang Netanyahu sama dengan definisi perang Ali Khamenei, sama dengan definisi perang Donald Trump? Beda betul. Kira-kira 2-3 minggu lalu saya ada di Yordania, ada seminar di situ. Datang anak Indonesia, saya tanya, kalau terjadi perang, apa komentar kalian tuh? Oh enak. Kenapa? Oktober tahun lalu mereka menyaksikan drone yang disebar oleh Iran ke Israel itu lewat angkasa Yordania, dan itu kayak lampion-lampion. Wih, ada yang jatuh di Yordania. Jadi ada sebagian orang yang merasa bahwa perang itu adalah a kind of festival of torture, itu nonton torture. Ngeri amat nonton torture, nonton penyiksaan. Kekerasan, penyiksaan. Ya, festival of torture. Bagi Israel, Iran itu adalah musuh. Tapi bagi Donald Trump, Iran itu mainan. Beda cara melihatnya. Kalau dia musuh, kita perlakukan dia secara setara, ada value di situ. Kalau saya bermusuhan, saya ingin musuh saya itu setara dengan saya. Iran dan Israel, dua-duanya bikin persepsi yang sama. Kamu musuh saya musuh kamu. Tapi Trump nggak anggap Iran sebagai musuh, mainan aja kan? Mainan untuk? Ya kenikmatan festival of torture tadi. Enak bagi dia tuh. Karena Trump bukan seorang politisi. Kalau politisi ada value di situ. Trump bajingan aja. Jadi kita bertengkar untuk sesuatu yang secara definisi pun beda. Tapi karena diulik-ulik terus, kita nggak belajar apa yang disebut perang. Coba kita lanjutkan poin ini. Karena ketidaktahuan itu, Presiden Prabowo ingin mendamaikan. Yang mau didamaikan apa? Perspektif mainan oleh Trump atau perspektif permusuhan antara Iran dan Israel? Gak mungkin Indonesia mampu mendamaikan Iran dan Israel. Gak mungkin Indonesia mampu mengubah cara berpikir Trump bahwa politik adalah mainan. Hal yang sama absurdnya dilakukan oleh Jokowi, mau damaikan Rusia dan Ukraina, jadi bahan tertawaan. Ini setiap terjadi pergantian presiden di Amerika, mainannya selalu Timur Tengah. Kenapa? Karena hampir semua negara di Timur Tengah itu masih berupa kerajaan. Artinya negara-negara di Timur Tengah yang dibagi-bagi oleh kolonial Inggris dan Prancis ini kemudian menjadi sandraan dari berbagai geopolitik dan geoekonomi global. Pertama adalah, coba bayangkan, di tengah giroh demokrasi yang selalu didengung-dengungkan oleh hampir seluruh negara di dunia termasuk Amerika, masih ada negara modern yang masih berupa kerajaan, di mana negara itu menjadi penentu dari ekonomi global.
Sehingga apa? Ini dijadikan mainan oleh semua presiden Amerika. No exceptional. Nggak ada pengecualian sama sekali. Semua presiden di Amerika yang terpilih, pasti dia langsung menunjuk konflik atau dia membuat konflik dengan dalih mendamaikan, dengan dalih dia itu ingin membangun konstruksi perdamaian di Timur Tengah. Selalu dia mainkan isu-isu itu. Bahkan pada tahap yang sangat buruk sekalipun, dia rela membuat gembong-gembong teroris di Timur Tengah. Lalu apa kemudian fungsi Indonesia? Nggak ada. Nggak usah masuk ke wilayah itu. Ngapain sih? Nanti presiden Amerika berganti, mereka juga akan memainkan isu Timur Tengah juga. Mau ke sana lagi? Udahlah, kita fokus, nggak usah masuk ke wilayah pertempuran orang lain, fokus pemulihan bencana yang di Aceh. Fokus kepada shortage-nya APBN, fokus kepada MBG yang acak adul. Saya udah bicara di mana-mana soal ini. Udahlah, Presiden Prabowo tidak memerlukan Stage of Hall of Fame. Nggak perlu panggung, nggak usah, jadilah panggung buat rakyat Indonesia. Bung Is, 2 menit silakan. Oke. Yang pertama, saya menggunakan tesis Eisenhower. Selain dia bicara tentang perang untuk damai, damai untuk perang, perang untuk ekonomi, ekonomi untuk perang, ujungnya adalah perang adalah keuntungan besar yang menggiurkan. Itu Eisenhower. Ulang, perang adalah keuntungan besar yang menggiurkan. Nah, karena menang Perang Dunia Kedua, maka diubah menjadi Marshall Plan. Begitu masuk ke dalam Marshall Plan, itulah perangnya tidak lagi dalam kontak militer, tapi 2, industri manufaktur dan mata uang dolar. Mata uang dolar dikonkretkan demikian kuat sebagai senjata pada 1971 hingga sekarang. Nah, ketika kalah perang industri manufaktur, kalah perang dagang, kalah perang uang, mata uang, kalah perang ICT, kalah perang sistem ekonomi, dia gunakan kekuatan untuk perdamaian. NDS Januari 2026. National Defense Strategy KPS 2026. Kalau ngelihatnya begitu, maka sesungguhnya sesuai dengan Eisenhower dan tadi, maka kita kembali ke negara kita sekarang. Kita mau ikutan kekuatan untuk perdamaian? Nggak mungkin. Karena Karta Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak pernah mau bicara tentang kekuatan itu. Saya pernah menyampaikan di Rakyat Bicara ini bahwa sesungguhnya Indonesia menggagas 5 hal di panggung domestiknya maupun di panggung globalnya. Bebaskan bangsa-bangsa dan bangsa sendiri dari ketertindasan, bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan, bebas dari ketimpangan, yang paling akhir, yang paling penting juga, bebas dari kehinaan. Nah, itu tujuannya adalah bagaimana bicara kesejahteraan, bagaimana bicara kedamaian, bagaimana bicara keadilan berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang memanusiakan manusia. Nah, kalau kemudian kita ikut dalam cara berpikir Israel, cara berpikir Amerika, 5K tadi nggak akan tercapai. Dan tidak, saya tadi berhipotesa soal kemudian Jokowi, soal Prabowo pergi ke Israel, ke Tel Aviv, ke Washington, atau kemudian ke Teheran. Saya berhipotesa karena saya cuma sekedar ikut. Tapi kalau kita mau ke dalam, contoh sederhana, orang ribut MBG, orang ribut 105.000 mobil. Wong, tekanan fiskalnya kayak gitu, gimana ceritanya? Poinnya adalah secara struktural kita sudah dalam posisi tertekan secara domestik dan secara global. Perbaiki tekanan ini. Makasih. Oke, baik. Nah, saya kira Presiden Prabowo kalau benar beliau bergabung ke dalam Dewan Perwakilan buatan Trump itu, dan setiap negara yang bergabung harus menyetor uang sebesar $1 miliar Amerika, maka rakyat Indonesia harus diberitahu duduk selehnya. Kok bisa-bisanya Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian Jadi-Jadian yang dipimpin oleh manusia ganjil bernama Donald Trump. Manusia ganjil itu berarti manusia tidak genap. $1 miliar itu setara dengan 17 triliun rupiah, tentu bukan jumlah ecek-ecek. Dalam bahasa Jawa, orang edan itu disebut sebagai wong ora genep.
kegilaan manusia ganjil bernama Trump itu juga pernyataan bahwa semua negara boleh bergabung kecuali Palestina dengan alasan Palestina tidak punya negara. Jadi kesimpulannya adalah karena tidak mungkin mempengaruhi Donald Trump maupun Netanyahu, maka sebaliknya semestinya kembali ke Indonesia, perbaiki apa saja yang seharusnya diperbaiki. Ada banyak hal, masalah MBG, masalah kemiskinan, masalah kesenjangan sosial, dan hal-hal lainnya. Itu yang seharusnya diselesaikan. Karena ikut campur di sana belum tentu Anda bisa menyelesaikan hal tersebut. Orang-orang yang bicara sebelumnya ini sangat tidak yakin bahwa Prabowo bisa menjadi juru damai di sana. Maka tinggalkan itu, kembali ke negeri sendiri, memperbaiki apa saja yang seharusnya diperbaiki, karena banyak sekali hal yang mesti kita perbaiki.